Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Aku mau tanya deh ke kalian. Pernah nggak kamu ngerasa kamu tuh dipilih atau kamu dikasih dalam tanda kutip additional responsibility atau tanggung jawab tambahan? Kamu dipilih sama semesta buat sesuatu hal yang lebih besar. Tapi habis itu, boom, kamu ngerasa kayak hidupmu tuh juga capeknya minta ampun. Bukan cuma capek fisik, tapi kayak semesta tuh mau ajak kamu untuk lari maraton pas kamu baru aja belajar jalan. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, kamu gak sendirian. Aku sering banget ya dapat DM atau cerita dari teman-teman atau bahkan kliennya Relation Prestige juga yang bilang, "Kak, aku ngerasa kayak aku punya the higher calling, bigger calling atau calling gitu, panggilan atau misi jiwa dari semesta, which sebetulnya aku yakin semua orang punya misi jiwanya masing-masing yang bisa aja kita cek lewat astrologi, lewat birth chart, lewat tarot, dan lain sebagainya, divination tools lainnya. Tapi banyak teman-teman yang bilang ketika mereka ibaratnya mulai sadar dengan misi jiwanya itu, mereka malah ngerasa makin capek. Mereka ngerasa kayak, kok beban hidupnya malah makin dar-der-dor gitu loh. Beban hidupnya malah bisa dibilang semakin besar. Atau ada yang bilang, kah hidupku malah makin tragis ya setelah awakening. Kayak dipaksa bangun, tapi setelah bangun tuh malah dipaksa buat melewati badai. And honestly speaking, kalau kalian mau aku jujur, aku ngerti kok rasanya. Ada masa-masa aku ngerasa seperti itu juga. Walaupun kayak semesta udah kasih pertanda atau signal kuat lewat mimpi, intuisi, random insights, random views, random visions, lewat perasaan kayak gue nggak bisa tinggal diem ketika ada suatu hal yang nggak beres atau nggak bener gitu loh. Tapi ketika aku mencoba buat menjalani, ketika aku ibaratnya mencoba untuk mengikuti panggilannya, kata hatinya, intuisinya, atau kemanapun semesta mau aku buat melangkah, yang datang malah kayak ujian yang nambah lagi bertubi-tubi. Kamu pernah dengar nggak? Ada analogi yang bilang, bayangkan kalau kamu itu adalah pohon apel. Dan pohon apel punya fungsi, atau dalam tanda kutip punya takdir buat berbuah. Dan semesta nggak akan membiarkan pohon apel itu tumbuh sembarangan. Atau tumbuh ala kadarnya seadanya. Pohon apelnya itu bakalan dipangkas, dirawat, digunting, disapu-sapuin daun-daun yang gugur, dibersihin, bahkan mungkin melewati hujan, angin, badai, topan, supaya akarnya bisa tumbuh semakin dalam dan semakin kokoh. Kenapa? Karena semesta tahu, one day kalau pohon apel itu berbuah, ya banyak orang yang bisa suka sama apelnya. Aku suka apel sih, jadi aku kasih perumpamaan pohon apel. And I think that's how it works with us too. Dengan hidup kita pun kayak gitu juga. Kesannya mungkin akan terkesan klise, but it is what it is. Jadi kalau misalnya kamu mungkin lagi ngerasa kayak, kenapa sih kak, gue terus yang dapat ujian hidup, orang lain kayaknya hidupnya lebih damai, shining, shimmering, splendid, happy, sentosa gitu ya. Mungkin karena kamu bukan pohon asal-asalan yang semesta taruh di bumi tanpa tujuan, tanpa fungsi. Mungkin karena ya bayangkan kamu adalah pohon apel itu yang buahnya bakalan manis. Tapi memang butuh proses buat tumbuh.
Aku ngerti untuk menyadari kalau kita punya calling atau punya misi jiwa dan punya tujuan hidup yang lebih besar, itu bukan tentang kita perlu tahu kalau kita punya tujuan hidup itu. But it also requires awareness. Tapi juga tentang butuh supaya bisa punya kesadaran lebih tinggi lagi. Dan kadang banyak orang gak sadar kalau untuk memiliki kesadaran itu gak gampang. Untuk memiliki kesadaran itu berat. Karena semakin kamu sadar, semakin kamu akan ngelihat banyak hal-hal yang dulu kamu anggap normal atau biasa aja, atau bahkan dulu kamu cuekin. Misalnya, toxic people, atau lingkungan dan situasi yang beracun. Isu-isu atau trauma inner child yang pernah nyakitin kamu. Atau rutinitas, habit, dan kebiasaan yang udah gak selaras lagi. Hal-hal yang udah gak selaras lagi, hal-hal yang udah gak matching, atau udah gak cocok lagi sama versi diri kamu yang sekarang. Versi diri kamu di present time, kapanpun kamu mendengarkan aku ngoceh-ngoceh di podcast ini. Dan kamu sadar akhirnya, kamu gak bisa mengabaikan itu semua lagi. Mungkin orang lain bisa pura-pura gak tahu. Atau mungkin orang lain bisa pura-pura gak peduli. Tapi kamu gak bisa, karena kamu yang ngejalanin. Dan karena kamu udah lihat gitu loh. Dan itu beban spiritual yang seringnya gak kelihatan, tapi nyata dirasakan sama orang-orang yang memang aku bisa bilang punya the bigger calling. Punya panggilan atau punya misi jiwa yang lebih besar lagi. Tapi percaya deh sama aku, kamu tuh gak gila kok. Dan kamu gak lemah kalau kamu merasa kamu merasakan ini semua. Dan kamu juga gak terlalu sensitif atau lebay kayak yang orang-orang mungkin bilang. Kamu cuma lagi naik kelas. Dan proses naik kelas itu mungkin, ya namanya juga naik kelas ya. Bayangkan kita kayak dulu sekolah, ada ujian. Misalnya kalau kamu di sekolah kamu dulu sempat pakai kurikulum nasional atau kurikulum Cambridge. Ada ujian nasional. Atau ada ujian naik dari O level ke A level. Ada ujian buat up leveling, ada ujian buat naik tingkat. Aku tahu mungkin kamu yang lagi dengerin itu bisa aja kamu berasa capek. Atau aku tahu kadang kamu mungkin bisa aja pengen nyerah. Tapi aku juga tahu dan aku yakin ada pasti bagian dalam diri kamu yang it's not gonna let you just give up that way. Ada bagian dalam diri kamu yang gak akan biarkan kamu menyerah gitu aja. Why? Because deep inside yourself you know you're meant to come into this life, in this planet Earth, not only to survive. You come to shine. Kamu tahu jauh dalam lubuk hati kamu kalau kamu bukan datang buat hidup terus cuma buat masuk survival mode. Tapi kamu datang buat jadi cahaya. Datang buat bersinar. Jadi, sekarang boleh gak kapanpun dan dimanapun kamu lagi dengerin podcast ini, tarik nafas dulu sejenak. Rehat dulu sebentar kita sebelum melanjutkan hidup. Ambil nafas dulu yang dalam-dalam. Berhenti sebentar dulu, boleh gak? Belajar untuk kembali memeluk diri. Peluk diri kamu sendiri. Karena menurutku, dengan kamu bisa survive atau bertahan sampai saat ini dan kamu udah kuat banget sampai titik itu kamu hebat loh. Karena kamu udah bisa melewatin apapun badai yang mungkin gak semua orang bisa ngertiin apa yang udah kamu lewatin. Tapi kamu tetap bisa percaya kalau kamu punya the bigger, the higher calling itu. Dan kamu mungkin masih punya hati yang lembut untuk tetap bisa mensyukuri hidup dan tetap sayang sama dunia. Walaupun dunia belum tentu bisa memahami kamu kembali. And that, my friend, that a sign that you're not only chosen, but you're being molded. Itu tanda kalau kamu bukan cuman sudah terpilih, tapi juga lagi diproses dan ditempa. Supaya kamu bisa berbuah kayak pohon apel tadi. Dan percayalah, kalau semua yang kamu lewati pasti akan ada maknanya. Bukan akan, pasti ada maknanya.
Kalau misalnya kamu rasa pesan di podcast ini tuh menyentuh atau ngena buat kamu, kasih tahu aku. Silakan bagikan episode kali ini ke siapapun orang-orang yang kamu rasa mereka juga lagi ditempa atau lagi tumbuh jadi pohon apelnya sendiri. Karena kadang satu pelukan virtual dan cinta kasih yang bisa kita bagikan itu bisa memotivasi dan menyelamatkan orang lain. Aku percaya sama ripple effect of goodness sih. Kita gak akan pernah kekurangan kasih sayang, cinta kasih, dan kebaikan untuk dibagikan ke orang lain dalam cara apapun. Dan mungkin keberadaan aku, keberadaan Illusion Priestess, dan keberadaan kalian yang membagikan pesan ini ke siapapun, itu juga bisa jadi, dalam tanda kutip, pelukan virtual buat siapapun yang membutuhkan juga. Jangan lupa untuk follow aku juga ya di akun sosial media aku yang lain seperti Instagram, TikTok, dan subscribe ke YouTube juga kalau misalnya belum. Kamu bisa follow aku di akun pribadi aku @stephlinesang atau di Illusion Priestess. Sampai kita ketemu di episode podcast yang lain selanjutnya. Ingat ya, kamu gak sendirian kok. Dan kamu gak sengsara atau menderita atau kamu gila sendirian. Kamu cuma lagi dibentuk untuk bisa jadi cahaya yang lebih terang lagi di masa depan nanti. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.